Siapa nih yang udah nonton trailer barunya The Batman? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas casting Robert Pattinson sebagai Batman berikutnya. Sebelum mulai, kita rilis konten baru setiap hari jam 7 loh. Jadi pastikan kamu subscribe dan bunyikan bel untuk dapat pemberitahuan tentang video kami. Maybe it's the Gotham City in me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns. Film baru pahlawan DC ikonik ini berjudul The Batman. Ini sebenarnya masih dalam tahap produksi sih, dan katanya bakalan rilis tahun 2021. Tapi kalau kita ngeliat prosesnya, sebenarnya seru banget loh. Tell me. Do you bleed? Setelah jadi Batman di Batman vs Superman, Suicide Squad, dan Justice League, Ben Affleck tadinya udah siap-siap jadi Batman lagi. It's just a little out of place. Affleck juga tadinya ikut nulis dan bakalan jadi sutradara dari film ini. Tapi nggak tahu kenapa, seiring berjalannya waktu, dia nggak cuma mundur sebagai sutradara pada Januari 2017, tapi dia juga bilang kalau dia nggak bakalan main lagi di film Batman. You know you can't do this forever. I can barely do it now. Akhirnya, buat gantiin Affleck sebagai sutradara, studio milih Matt Reeves yang menyutradarai film Dawn of the Planet of the Apes dan War for the Planet of the Apes. Reeves juga bilang kalau film Batman ini bakalan jadi film misteri yang menyentuh sisi detektif Bruce Wayne. Tapi penasaran kan siapa sih yang bakalan jadi Batman gantiin Affleck? Dengar-dengar nih ya, para pembuat film itu dilaporin ngincer Aaron Taylor Johnson, Armie Hammer, dan Nicholas Hoult dari franchise-nya X-Men. Tapi akhirnya mereka semua kalah dari Robert Pattinson. Who's he? Kalau kamu nggak tahu dia, yang sebenarnya nggak mungkin nggak tahu nggak sih? Aktor ini mendapatkan peran film besar pertamanya di Harry Potter and the Goblet of Fire sebagai Cedric Diggory. Nah, abis itu dia langsung jadi pusat perhatian sebagai Edward Cullen di film Twilight. Are you afraid? Setelah Twilight Saga selesai di tahun 2012, Pattinson memutuskan untuk main di beberapa proyek yang skalanya lebih kecil. Think you're a little crazy. Well, so. Dia akhirnya menerima review terbaik di karirnya untuk Good Time, di mana dia berperan sebagai perampok bank yang sangat nekat. You're incredible. Do you understand? Yeah. I'm serious. You guys have done that without you standing next to me being strong. No. Aktingnya yang keren membuat dia mendapatkan nominasi Independent Spirit Award untuk pemeran utama pria terbaik. Habis itu, dia terus membuat kagum para kritikus di High Life sebagai penjahat. She's mine. Pattinson akhir-akhir ini emang lagi sibuk di indie sih, tapi kayaknya dia udah siap deh buat comeback di film mainstream, kayak di Tenetnya Christopher Nolan dan pastinya The Batman. Tapi ternyata nggak semua orang seneng begitu dengar Pattinson bakalan jadi Batman. Tahu nggak sih, begitu kabar ini keluar, langsung ada petisi online yang muncul mendesak Warner Bros untuk memilih orang lain, dan saking populernya, petisi ini mengumpulkan lebih dari 5.000 tanda tangan. Ini semua cuma karena Pattinson sempat meranin Edward Cullen. Jadi walaupun ini sebenarnya salah satu peran terbesarnya ya, tapi karya Pattinson di film Twilight itu juga berkontribusi ke 6 nominasi Razzie-nya. Ya bukan rahasia lagi lah ya kalau Twilight itu emang banyak yang gak suka. Tapi kan kritik ke Twilight itu sebenarnya bukan kesalahan Pattinson juga gak sih? Soalnya peran Edward itu pada dasarnya kan cuma melakukan 3 hal ya. 1, terlihat ganteng. 2, diem aja tapi keren. Dan 3, menatap Bella dengan awkward. I like watching you sleep. Dia kan sebenarnya cuma ngelakuin apa yang disuruh ya, jadi kayak nggak bisa disalahin nggak sih? Tapi Pattinson sih sebenarnya nggak usah ngambil kebencian ini terlalu pribadi ya. Karena hampir setiap aktor yang pernah jadi Batman pada awalnya disambut dengan skeptis. Contohnya nih, kayak Michael Keaton. Karena dia mulai karir di komedi seperti Mr. Mom, terus Beetlejuice, orang gak berpikir Michael Keaton cocok jadi Batman. Tapi ternyata keren-keren aja tuh. What are you? I'm Batman. Fans juga protes banget waktu mereka dengar Ben Affleck bakalan jadi Bruce Wayne. Tapi orang tetap banyak yang suka kok sama penampilannya di Batman vs Superman. Banyak juga yang mikir Heath Ledger itu bener-bener gak cocok jadi Joker. Tapi ternyata dia jadi aktor pertama yang menang Oscar dari film adaptasi buku komik. Tuh, lihat sendiri kan ternyata mereka malah jadi favorit fans.
Intinya, kita nggak bisa nilai karya awal seorang aktor menentukan seluruh karir mereka. Apalagi kalau berhubungan sama Twilight. Walaupun beberapa aktor Twilight kayak Taylor Lautner itu sulit lepas dari embel-embel Twilight, yang lain tuh udah tumbuh banget loh sebagai aktor kayak Anna Kendrick yang mencetak nominasi Oscar untuk penampilannya di Up in the Air dan tampil keren di Pitch Perfect, bikin kita lupa kalau dia sempat main di Twilight. Change is always scary, but consider the following. Anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are now. Atau kayak Kristen Stewart yang dulu meranin Bella Swan. Coba deh nonton aktingnya di film-film setelah Twilight. Kayak Camp X-Ray, Still Alice, Clouds of Silmaria, dan Personal Shopper. Bagus banget loh. Or is it just me? Sama kayak Pattinson yang mungkin bakal dikenal jadi salah satu aktor muda terbaik kalau orang mau ngasih dia kesempatan. Apalagi Pattinson udah buktiin loh kalau dia bisa mainin peran misterius kayak Bruce Wayne. Di film kayak Good Time, dia nunjukin kalau dia bisa menggambarkan jiwa yang tersiksa dan tenggelam dalam luka fisik dan emosional. Terdengar familiar nggak sih? Yap, persis sama Batman. Kalian mungkin sekarang ngeremehin, tapi siapa tahu Pattinson adalah Dark Knight yang menunggu untuk bangkit. Coba deh, kalian yang udah nonton trailer barunya, pasti udah ada dong gambaran Pattinson bakal sekeren apa jadi Batman nanti. Gak sabar pengen nonton deh. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video hebat lainnya dari Watch Mojo Indonesia dan saksikan video baru setiap hari.